Selamat datang di channel Shelogo. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Halo, jumpa lagi dengan Shelogo. Kali ini Shelogo mau berbagi cerita mengenai perjalanan ke Lembang. Nah, destinasi di Lembang ini ada beberapa yang Shelogo hampiri ya. Nah, cuman kemarin karena pas hari libur, jadi lewat jalan raya macet, terus kemudian kita menggunakan jalan alternatif. Nah, jalan alternatifnya tahu sendiri ya, lewat kampung-kampung seperti ini. Kalau kita papasan dengan mobil, ya agak repot juga sih. Nah, ini kita lewatin kampung seperti ini, kalau ketemu motor aja, motornya harus minggir tuh. Nah, apalagi kalau ada mobil parkir, itu depan motor juga pada minggir tuh, baru kita bisa lewat. Bayangin kalau motornya nggak minggir, kita nggak bisa lewat, terus gimana ya? Nah, ini jalannya seperti ini, lewatin perumahan-perumahan. Ini pun kita mau belok ke kanan, jalannya agak menurun, kemudian sempit. Nah, itu kalau kita papasan dengan mobil, ya jalan mobil kita harus berhenti. Lewatin jembatan juga, jembatannya sempit. Nah, ini nanti tembusnya adalah Jalan Raya Lembang. Ini jalannya menanjak ya. Jalannya kecil, terus menanjak. Nah, itu depan itu udah Jalan Raya Lembang, itu kita udah tembus ke Jalan Raya Lembang. Nah, untuk nyebrang ke Jalan Raya kan cukup rame, nggak usah khawatir, ada Pak Ogah itu yang membantu kita. Nah, akhirnya kita sudah sampai ke Cikole. Di kanan kita ada Green Grass, di kiri kita ada Taman Wisata Kebon Pinus. Buat teman-teman yang suka camping, di situ bisa camping, ada disediakan tenda dan bisa bawa sendiri. Nah, kita sudah masuk ke kawasan perhutani. Inilah loket untuk masuk ke area Orchid Forest. Setelah masuk gerbang loket dan melakukan pembayaran, kita melewati hutan pinus. Nah, ini di sebelah kiri kita adalah zone 235, tempat main paintball. Tempatnya cukup asik, kita juga pernah main paintball di situ. Di depan kita ada bis wisata, ayo kita dahului bisnya biar kita cepat sampai. Nah, kita sudah sampai di area parkir Orchid Forest. Di sebelah kiri dan kanan itu ada tempat camping ground dan camper van. Kanan kiri kita ada mobil seperti angkot, tetapi itu bukan angkot ya, itu mobil untuk shuttle keluar dari Orchid Forest. Nah, ini tiket yang tadi kita sudah beli, satu orang 50.000. Nah, ini termasuk ongkos parkir 10.000. Jadi karena kita bertiga, jadi bayarnya 160.000. Ini area masuk ke parkir Orchid Forest. Penataannya cukup bagus. Kita di depan sudah ada petugas-petugas parkir yang mengarahkan area parkir Orchid Forest Cikole. Nah, kita masuk ke sini, ternyata sudah banyak pengunjung, sudah banyak mobil yang pada parkir. Nah, kita diarahkan oleh petugas. Sebelah mana? Di bawah? Oh iya, makasih Pak. Nah, itu sampai di bawah juga kita sudah ada petugas parkir yang mengarahkan. Cukup bagus. Sekarang kita sudah masuk ke area Orchid Forest. Kita disambut dengan berbagai macam tanaman dalam pot. Bagus-bagus sih tanamannya. Sebagai informasi bahwa Orchid Forest berada di Jalan Raya Tangkuban Perahu kilometer 8 Cikole. Kebetulan hari ini hari libur, jadi banyak rombongan yang datang ke sini. Nah, itu mereka lagi pada foto di ikon Orchid Forest.
Orchid Forest sendiri berada di ketinggian 1200 mdpl. Luasnya sekitar 12 hektar. Cukup luas ya. Berada di kawasan hutan pinus. Nah, di sebelah kanan kita itu ada panggung. Ya, di situ suka ada pertunjukan. Nah, ini dia kafe yang cukup viral sekarang yang namanya adalah Golden Pine. Kita juga ikut mengantri di sini karena kita juga penasaran viral makanannya seperti apa ya. Jadi ya ikutanlah mengantri, cuman lagi penuh. Jadi tadi kita melakukan reservasi atau pemesanan tempat kepada petugasnya. Jadi saat kemarin datang nggak bisa langsung masuk karena tempatnya penuh. Dan kalau kita lihat tempat sini memang asik ya, pemandangannya bagus, hawanya sejuk. Kebetulan di sini lagi panas tapi nggak terlalu panas lah. Buka dari jam berapa tadi? 8 ya? Dari jam 8. Oh, jam 8. Terus kesini mesti reservasi nggak? Ya, harus reservasinya di sini ya, sama masnya. Oke deh. Kita udah reservasi. Udah tadi via. Yang Loli, yang Bu Loli. Iya. Terus sama saya dipanggil. Oke, makasih. Sambil menunggu antrian, kita coba melihat di panggung ada apa sih. Kita cari tempat duduk dan gabung dengan pengunjung lainnya. Kita cari yang rada ademan ya. Ada kura-kuranya. Sulkata atau kakak tua? Kakak tua. Kakak tua juga boleh. Mas, apa ini pada ketawa? Ini pasti geng. Nah, ini ada foto model. Dan ini dia fotografernya. Yuk kita lanjutkan perjalanan menuju Orchid Forest lebih dalam. Ada apa di dalamnya? Nanti kita masuk melalui lorong-lorong yang dibuat sedemikian rupa. Bagus banget ya jalannya, tertata rapi, jalannya juga bersih. Nah, di depan kita adalah Orchid House. Di dalamnya nanti kita bisa melihat berbagai macam bunga anggrek, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Orchid Forest sendiri berdiri sejak Agustus 2017. Ini kita sudah masuk ke Orchid House-nya. Di sini kita akan melihat berbagai macam jenis anggrek. Tapi kalau kita lihat di sini rata-rata anggreknya adalah anggrek bulan, cuman ada yang warna putih, ada yang warna ungu. Informasi yang kami dapatkan bahwa Orchid Forest merupakan wisata hutan pinus dan taman anggrek yang terluas di Indonesia. Hal ini karena Orchid Forest memiliki lokasi dan lahan yang sangat luas mencapai 12 hektar. Orchid Forest Cikole memfokuskan untuk mengenalkan dan membudidayakan berbagai macam tanaman anggrek yang menggunakan metode lokal maupun metode internasional. Nah, ini anggrek bulan yang cukup kita kenal yang berwarna ungu. Spesies anggreknya pun tidak hanya berasal dari Indonesia. Tanaman anggrek di Orchid Forest juga berasal dari negara lain seperti Venezuela, Argentina, Filipina, Peru, maupun Amerika Serikat. Ini ada bunga anggrek yang sudah kelihatan rada layu, karena memang bunga anggrek sendiri punya umur sejak dia mekar sampai dia layu kurang lebih rata-rata
1-3 bulan. Ini keluarga anggrek spesies Amerika Latin dan Indonesia. Contoh-contoh tanamannya seperti ini nih. Fotografer beraksi kembali. Hati-hati ya Lid, memori HP-nya penuh. Video lagi. Nah, ini bunga anggrek apa namanya ya? Kalau yang putih ini informasinya bunga anggrek bulan putih. Di Orchid Forest banyak banget spesies anggrek sampai nggak kehitung. Kalau yang ini yang warna ungu. Manfaat anggrek itu sendiri banyak banget ya. Di antaranya sebagai tanaman penghias. Bisa juga dijadikan dekorasi ruangan karena bisa mekar cukup lama. Waduh, ada penghalang. Selain dijadikan dekorasi ruangan, juga sering dipakai untuk dekorasi pelaminan. Nah, ini contoh cara menanam anggrek, berikut medianya. Selain itu, tanaman anggrek juga bisa dipakai sebagai bahan minyak wangi. Di depan kita ada tempat spot untuk foto. Nah, di tempat itu kita bisa meminta tolong untuk difotokan, atau juga sudah disediakan fotografer dan siap memfoto kita dengan berbagai gaya. Nah, ini contoh hasil foto dari fotografer Orchid Forest. Kita bisa membelinya dengan membayar 70.000, dapat 2 cetakan foto dan dapat soft copy-nya nanti akan dikirimkan ke HP kita atau dikopikan. Buat teman-teman yang ingin menanam bunga anggrek, mesti rada bersabar ya, karena umur bunga anggrek sejak tanam sampai dengan dia bisa berbunga itu antara 1-7 tahun, tergantung jenis anggreknya apa. Nah, kalau yang umum seperti anggrek bulan tadi, itu informasinya butuh waktu sampai dengan 3 tahun, tergantung dari perawatannya juga. Akhirnya kita sudah mau keluar dari Orchid House. Kita coba explore lagi ya. Ini bunga anggrek, kalau kita zoom seperti ini nih, dalamnya sungguh luar biasa. Lagi-lagi fotografernya beraksi. Ayo bergaya. Kita coba explore lebih lagi ya dengan beberapa anggrek yang kita temui sambil kita menuju pintu keluar. Nah, itu ternyata anggrek di tengahnya itu bolong dan di situ cukup indah, itu berwarna-warni di dalamnya. Akhirnya selesai sudah kita mengeksplor Orchid House, dan kita akan lebih mengeksplor lagi di dalam video-video selanjutnya. Sampai jumpa.